Dan salah satu isu yang ngebuat saya tuh ke-trigger untuk bisa berbuat adalah isu pendidikan. Masih punya ketertarikan yang sama-sama pendidikan dan sosial, tapi bingung harus ngapain. Dan akhirnya resah sama dunia pendidikan, saya bikin namanya Isban Ban Foundation. Nah, Mas Unggul bisa kebayang di Indonesia ini data terakhir yang saya lihat tahun 2022 dari Dukcapil, dia bilang katanya cuma 6%, 6,6% warga Indonesia yang berpendidikan tinggi. Semua orang bisa berpartner, bisa berkolaborasi, tapi untuk membangun kepercayaan itu butuh waktu yang cukup, dibilang panjang enggak juga, tapi perlu proses. Betul. Halo semuanya, selamat datang di podcast Leaders Talk Sustainable. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Selamat datang Mas Panji Aziz, pendiri dari Isban Ban Foundation. Bagaimana kabarnya Mas Panji? Alhamdulillah, baik Mas Unggul. Baik, sehat ya. Apa kabar Mas Unggul nih? Sehat Mas Panji. Udah lama ketemu ya? Iya. Tahun lalu akhirnya ya? ketemu di sini. Berkali-kali ketemu, mau ketemu nggak jadi, akhirnya alhamdulillah bisa. Terima kasih sudah meluangkan Mas Panji. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sepak terjang Mas Panji, khususnya mendorong pendidikan yang inklusif Mas, dan berkualitas tentunya. Dan kami tahu beberapa kali Mas Panji sangat aktif dalam beberapa inisiatif dan proyek sosial, terutama berkaitan dengan bagaimana peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama Mas Panji, kita perlu tahu dulu nih, siapa nih sebenarnya Mas Panji. Sebenarnya udah banyak yang tahu sih. Juga. Tapi perlu kita diperkenalkan kira-kira Mas Panji ini dari mana hingga akhirnya punya ketertarikan di dunia pendidikan. Oke, thank you Mas Unggul. Dan saya mau menyapa teman-teman Leaders Talk ini apa nih biasanya? Belum ada Mas. Boleh kalau kasih teman-teman Leaders Friends. Teman-teman, saya Panji, Mas Unggul dan teman-teman semua. Saya besar, lahir dan tinggal di Banten. Nah, salah satu provinsi yang paling dekat dengan Jakarta. Siap. Dulu ibu kota, sekarang sudah tidak ibu kota lagi ya Jakarta. Tapi tetap daerah khusus. Daerah khusus. Di mana pertumbuhan ekonomi dan juga pendidikannya pasti sangat tinggi kalau di Jakarta. Mirisnya di Banten, tempat saya tinggal. Secara pendidikan ini masih sangat tertinggal. Dan waktu itu sampai hari ini sepertinya. Jadi cukup luar biasa, struggle sekali dari sisi pendidikan. Jadi saya hidup, lahir dan besar di Banten, dan saya punya kekhawatiran tersendiri nih Mas sebagai anak Banten, pengen ngelihat pendidikan Banten makin bagus, karena sejatinya selama ini tuh Banten selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang sangat tidak baik ya. Saya pengen ngelihat Banten tuh makin dilihat sebagai hal-hal atau banyak hal positif di sana. Saya pengen, dan salah satu isu yang ngebuat saya tuh ke-trigger untuk bisa berbuat adalah isu pendidikan. Jadi sejak kecil saya punya pengalaman hampir putus sekolah cuma karena tidak bisa Mas Panji sendiri tuh? Iya, saya sendiri. Oh iya? Saya hampir nggak bisa lanjut sekolah Mas, karena biaya ekonomi. Saya hidup di keluarga yang struggle dari sisi ekonomi, dan hampir nggak bisa lanjut sekolah cuma karena nggak bisa bayar uang. SD, SMP atau SD mau ke SMP hampir, tapi alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat berbagai macam tangan-tangan baik gitu. SMP mau ke SMA hampir juga nggak bisa lanjut. Jadi kebayang Mas Unggul, saya mengalami 2 kali periode hampir tidak lanjut sekolah cuma karena biaya pendidikan yang saya nggak bisa bayar. Jadi saya punya janji ceritanya. Saya punya janji kalau nanti kalau saya bisa sekolah sampai tinggi, sampai perguruan tinggi, I have to pay back to community. Saya pengen bantuin orang-orang yang pernah kesulitan sama seperti saya waktu kecil dulu. Gitu. Jadi ya akhirnya saya suka ngerjain hal-hal yang isunya di pendidikan. Gitu. Kalau aku baca sekilas profil Mas Panji ini sempat jadi ketua forum OSIS dan lain sebagainya. Jadi inisiasi itu hadir dari situ ya? Betul. SMA sih itu, forum OSIS Banten ya. Jadi saya bikin sama teman-teman tuh perkumpulan OSIS seprovinsi, provinsi Banten, karena
jiwa organisasinya udah mulai bergejolak nih zaman SMA. Jadi akhirnya saya bikin forum OSIS Banten dan saya dapat banyak inspirasi melakukan hal-hal sosial dari forum OSIS. Sebenarnya dari situlah jiwa ketertarikan saya sama dunia sosial dan pendidikan di sana. Dan kalau kita baca, banyak yang kenal Mas Panji akhirnya dari inisiatif yang luar biasa impactful waktu itu yang dilakukan melalui Isbanban Foundation. Betul, Isbanban Foundation. Jadi 2013. Jadi sebenarnya setelah forum OSIS Banten selesai 2011, sampai 2012 saya menjabat setahun karena itu forum OSIS. Jadi setelah lulus, pergantian karena anak OSIS sekolah ya. Pas kuliah saya masih punya ketertarikan yang sama-sama pendidikan dan sosial, tapi bingung harus ngapain, dan akhirnya rasa sama dunia pendidikan saya bikin namanya Isbanban Foundation, atau dulu belum jadi foundation, pertama kali itu masih komunitas Mas Unggul. Jadi masih dengan teman-teman sebaya dengan teman-teman sebaya seangkatan, bahkan ada kelas ikutan. Jadi anak-anak relawannya anak-anak SMA, para pendirinya saya dan teman-teman yang ikut bantu tuh masih kuliah semester 3. Semester 3. Jadi kita lagi liburan kuliah sebenarnya. Lagi liburan kuliah, pengen bantuin sesuatu, ya udah akhirnya bikin Isbanban gitu. Kalau Isbanban sendiri sejauh ini fokusnya program-programnya seperti apa sih Mas Panji? Isbanban fokus program yang kita kerjakan tuh ada di dua hal sebenarnya. Jadi kita punya mimpi bahwa Isbanban ingin menjadi organisasi yang menciptakan aksesibilitas dan juga kesempatan pendidikan buat anak-anak di seluruh Indonesia. Mimpi besarnya itu. Kita mulai dari Banten. Jadi kita mulai dari daerah Banten. Kami berharap bahwa pendidikan itu bisa aksesibel. Dan setiap anak tuh punya opportunity untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu sudah dijamin negara juga. Betul, amanat ya. Amanat negara, kita sebenarnya menjalankan amanat negara nih. Kesempatan pendidikan untuk semua warganya gitu. Jadi program yang kita fokuskan di accessibility sama opportunity of education. Nah, accessibility-nya apa? Kita membangun sebuah learning center atau taman baca di daerah-daerah pedesaan. Karena kita rasa di desa itu akses pendidikan masih sangat terbatas, Mas Unggul. Jadi kita bikin taman baca atau learning center supaya anak-anak di sana punya aktivitas dan kegiatan belajar mengajar di sana. Jadi kita kirimkan tenaga relawan setiap hari Minggu belajar di sana, dan juga kita siapkan buku-buku bacaan hasil dari galang donasi, ada yang nyumbang, kita beli sendiri dan lain-lain. Harapan besarnya sebenarnya aksesibilitas terhadap pendidikan, anak-anak bisa baca buku berkualitas dan mendapatkan. Dan itu selama ini jadi permasalahan ya Mas? Betul. Jadi kebayang ya Mas Unggul, literasi di Indonesia kan kalau UNESCO bilang tuh ranking 62 dari 70. Jadi kita ranking paling hampir bawah gitu. Jadi secara persentase 0,001% dari penduduk, artinya cuma 1 banding 1000 orang yang minat bacanya di Indonesia tuh cukup baik gitu. Nah, satu hal, ini temuan observasi di lapangan aja. Ternyata bukan karena nggak mau baca, tapi emang nggak punya buku bacaan anak-anak itu. Jadi memang mereka tuh tidak akses terhadap buku bacaan ya. Accessibility memang benar-benar menjadi permasalahan tadi ya. Betul. Bayangkan kalau Mas Unggul udah tinggal di desa, di daerah pelosok, Mas Unggul sebenarnya suka baca. Tapi Mas Unggul nggak punya buku bacaan yang berkualitas atau buku bacaan yang bisa dibaca. Akhirnya kan salah satunya menyumbang terhadap rendahnya minat baca di Indonesia kan. Nah, jadi sebenarnya itulah yang menjadi salah satu masalah di Indonesia tentang aksesibilitas. Nah, yang kedua, kita fokus di opportunity. Kita fokus di kesempatan pendidikan. Kita percaya kalau pendidikan itu harus diberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi kita salah satu program yang kita lakukan adalah membuat kesempatan untuk anak-anak lanjut sekolah hingga pendidikan tinggi. Nah, Mas Unggul bisa kebayang di Indonesia ini data terakhir yang saya lihat tahun 2022 dari Dukcapil, dia bilang katanya cuma 6%, 6,6% warga Indonesia yang berpendidikan tinggi dari 275 juta yang kuliah. D1, D3, S1, S2, S3 itu cuma 6%. 6,6 dari 275 juta. Jadi kebayang.
sangat sedikit sekali orang-orang yang bisa mengakses pendidikan tinggi. Dan ketika saya lihat di Banten cuma 6% juga sama. Oh, angkanya hampir sama. 6,4 di Banten, 6,6 di Indonesia nasional. Nah, jadi kita bikinin program beasiswa, Mas. Jadi kita bikin program beasiswa. Berarti memang permasalahan utama soal pembiayaan. Jadi 76% keluarga, ini data saya baca buku Muhammad Ali tuh, salah satu, bukan petinju ya. Jadi punya buku. Dia bikin buku tentang pendidikan nasional gitu. Dia bilang 76% keluarga di Indonesia itu nggak bisa nyekolahin anaknya karena biaya ekonomi. Terus sisanya adalah mencari nafkah. Artinya nggak bisa, ya artinya nggak mencari nafkah tuh orang-orang nggak bisa lanjut sekolah karena emang harus kerja. Terpaksa menjadi tulang punggung dan lain sebagainya. Terpaksa dari tulang punggung. Jadi tapi 76% tuh besar sekali ya. Untuk karena nggak bisa biaya ekonomi aja. Ya udah, akhirnya kita bikin beasiswa. Dari mana pendanaannya, Mas? Nah, pastinya banyak sekali kita melakukan aksi-aksi. NGO seperti kita, non-profit charity kayak kita ini melakukan pendanaan pasti dari fundraising. Beberapa keran-keran pendanaan yang kita punya, satu kita punya strategi crowdfunding. Kita pakai banyak kita kerjasama dengan kitabisa.com, Benih Baik gitu ya. Semua crowdfunding yang bisa dioptimalkan semua. Kita menjalin kerjasama dengan mereka semua, dan kita cukup besar dari sana karena pendanaan publik terhadap pendidikan itu cukup tinggi. Interestnya tinggi juga. Karena mereka ngerasa kayak ini jadi satu hal yang dan dekat dengan mereka mungkin. Betul, Mas. Jadi ya crowdfunding salah satunya. Hampir 70% pendanaan Isbanban di crowdfunding. Sisanya CSR partnership yang kita banyak belajar dari Olah Karsa tentunya. Sisanya lagi adalah donor personal. Bulanan gitu. Oke. Ada case spesifik nggak, Mas Panji, yang bisa diceritakan, mungkin siapa dari salah satu penerima manfaat dari Isbanban yang kemudian bisa menjadi contoh begitu, Mas, dari perjalanannya gitu kan, mendapatkan beasiswa, terpapar akses pendidikan yang lebih baik dan sebagainya. Boleh diceritain case spesifik, barangkali kita bisa nemuin orangnya gitu. Wah, kira kita datang ke sini ya. Iya. Biar sekalian cerita ya. Case spesifik ada beberapa sih, ada 3 tapi saya coba ceritakan satu ya. Namanya Kasab. Kasab Toharo. Dia dia tinggal di Serang, Serang Banten, dan Kasab ini berasal dari keluarga yang orang tuanya adalah petani. Full petani, ibu dan ayahnya, tapi bukan petani, lebih ke buruh tani. Jadi bisa dibayangkan, Mas Unggul dan teman-teman, buruh tani itu bukan mendapatkan penghasilan dari pertanian, hasil taninya, tapi bekerja dari para petani, dan itu bayarnya tidak signifikan besar gitu. Jadi ya udah, fokus orang tuanya adalah menjadi buruh tani, dan setiap Kasab ini selalu punya mimpi kalau suatu saat dia pengen kuliah di universitas baik, universitas yang bagus gitu, di salah satu universitas bagus di Indonesia, yang mimpinya itu cukup menarik ya. Saya kira dia pengen jadi petani yang sukses, tapi dia pengen jadi petambak ikan gitu lah. Kalau udang tuh petambak udang. Tiba-tiba gitu, Mas? Karena dia ternyata punya kolam ini loh, Mas, kolam ikan lele di belakang balong belakang rumah. Dia ngeliat kayak, ini ada balong nih, gimana caranya gitu. Akhirnya dia coba nyebar bibit lele ya namanya. Bibit lele disebar gitu. Lalu ya udah jadi tuh lelenya, dia bisa jual. Terus dia ngerasa, oh ternyata ada fungsi ekonomi di sini, bisa ngebantu keluarga atau bahkan minimal buat jajan dia di sekolah gitu. Dia punya mimpi, akhirnya pengen jadi pengusaha ikan yang sukses gitu ke depan. Singkat cerita, si Kasab ini adalah ketua OSIS di sekolahnya. Dan di mana pada saat dia sekolah, salah satu universitas, Institut Pertanian Bogor, itu punya jalur seleksi masuk kampusnya, jalur ketua OSIS. Dan qadarullah ya, Mas, dia selesai SMA kelas 3, dia daftar, dia lulus di IPB, jurusan manajemen perikanan tangkap, sesuai dengan mimpinya. Dan hari ini dia sudah magang di beberapa pelabuhan di Indonesia, dan dia punya mimpi yang lebih besar lagi. Dia pengen nggak cuma jadi pengusaha, tapi dia pengen belajar gimana caranya supply chain perikanan di Indonesia seperti apa gitu. Wah, jadi dari situ saya belajar bahwa ternyata
untuk membuat orang merubah satu keluarga menjadi lebih sejahtera. Salah satu kuncinya adalah lewat pendidikan. Mindsetnya akhirnya berubah, dia punya kapasitas yang meningkat, dan akhirnya dirinya sendiri berubah dan dia bisa merubah keluarganya. Gitu. Menarik. Jadi pendidikan bisa menjadi eskalator ya dalam kelas sosial yang ada di masyarakat. Kemudian juga dampaknya sangat signifikan akhirnya dalam perubahan kesejahteraan keluarga dan juga anak yang menerima manfaat dari program-program yang ada di PIK Banban. Nah, kalau secara makro Mas Panji melihat problem pendidikan di Indonesia apa sih, Mas? Aduh, banyak. Ini pertanyaan kayak ke menteri ini. Ini pertanyaannya kayak ke menteri ya. Saya bukan menteri kebetulan. Tapi dari pengalaman turun di lapangan di Banten dan sebagainya, aku yakin pasti ada kata kunci yang sebetulnya Mas Panji bisa temukan. Permasalahan terbesar sih menurutku ya ketidaksetaraan akses ya. Yang tadi kita bahas di awal gitu. Berbicara tentang quality of education, kualitas pendidikan tuh kan jauh sekali gitu. Ngomongin kualitas, kita perlu pastikan tenaga pengajar di Indonesia harus punya kapasitas yang baik. Bahkan kalau guru atau tenaga pengajar pasti kan ada ujian dan lain-lainnya gitu ya. Jadi dan di sini problem terbesar adalah accessibility sebenarnya sebelum ke kualitas pendidikan. Jadi aksesibilitas di Indonesia ini akses dalam bentuk fisik dalam artian sekolahnya yang jauh. Betul. Termasuk juga akses apa lagi? Nah, akses dari sisi jarak sekolah dari rumah ke sekolah. Yang kedua dari bentuk fasilitas pendidikan. Itu masih banyak PR juga kita. Jangan lihat di kota, tapi ketimpangan desa dan kota juga secara pendidikan ya. Lumayan kerasa, Mas. Kerasa banget. Kita selama ini bergerak di daerah pedesaan. Karena kita tahu priority aksesibilitas pendidikan ada di pedesaan. Kita ngelihat ketimpangan yang cukup signifikan, kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas, kekurangan fasilitas pendidikan, kekurangan fasilitas pendidikan, ada buku, ada ruangan, ada sekolah gitu dan lain-lain. Jarak dari rumah ke sekolah gitu, masih banyak anak-anak yang harus jalan kaki ke sekolah 5-6 km, 2,5 jam jalan kaki dari rumah, mungkin subuh nyampe sekolah udah capek gitu, pulang sekolah dia capek lagi, gimana dia bisa konsentrasi? Kebayang Mas, sudah keringetan. Jadi masalah utamanya ya tadi ketimpangan, inequality of education dari sisi aksesibilitas. Ketika itu sudah bisa setara, adil dan setara, kita nggak bisa melihat semua harus sama dengan kota, tapi minimum ada standar khusus di daerah-daerah yang perlu menjadi prioritas pendidikan. Kata kuncinya priority ya. Priority, betul. Karena kalau kita mau menyamaratakan, PR-nya cukup besar buat Indonesia yang sebesar ini gitu. Jadi butuh standar khusus memang yang dilakukan untuk punya prioritas apa yang dikerjakan duluan untuk mengejar ketertinggalan atau ketimpangan ini. Gitu. Apakah mau tenaga pengajarnya dulu atau akses fasilitas pendidikannya dan lain-lain. Sekarang kita udah bisa melihat banyak inovasi ya dari pemerintah hari ini yang ada kurikulum merdeka, kampus merdeka dan lain-lain gitu. Itu juga menjadi satu hal yang sangat luar biasa untuk mendukung. Breakthrough sekali buat dunia pendidikan. Tapi jangan lupa bahwa kesiapan tenaga pengajar dalam memproses dan menyerap kurikulum tersebut juga perlu untuk disiapkan. Jadi nggak hanya kurikulum, betul. Kesiapan orang yang ya gitu. Karena lagi-lagi guru tuh punya pengaruh yang sangat signifikan ya, Mas. Sangat, betul. Ujung tombak dari sebuah pendidikan tentunya di guru pada saat delivery kan, delivery education, quality of education kan dari seorang guru gitu. Bagaimana cara dia memfasilitasi sebuah pembelajaran. Bagaimana murid akhirnya bisa tertarik sama pembelajaran, terinspirasi dari pembelajaran. Mungkin Mas Unggul zaman sekolah punya guru inspiratif kan? Pasti. Ya, sampai hari kayak terbayang gitu. So itu sebenarnya yang kita butuhkan adalah mempersiapkan tenaga SDM-nya juga. Selain aksesibilitas tadi, aksesnya sudah ada, SDM-nya belum siap juga percuma. Kurikulumnya sudah siap, SDM-nya belum mampu juga sama aja. Jadi human resources atau orang yang memberikan delivery of education tadi itu yang harus juga disiapkan. Cukup jelas dan kita merasakan semua ya. Kalau kita bicara di berbagai tempat di Indonesia memang
bicara akses ini bukan hanya akses terhadap pendidikan yang ya sebatas jarak sekolah ke rumah aja, betul, itu masih jadi problem begitu kan. Betul. Mas Panji, kira-kira kalau bicara inovasi Mas Panji, yang bisa menjawab persoalan akses tadi atau inovasi di bidang pendidikan sebetulnya yang perlu kita dorong ke depan, apa aja sih yang bisa kita lakukan, baik itu dari pemerintah atau mungkin seperti Isbanban Foundation ya yang bergerak, itu apa sih Mas yang bisa kita lakukan untuk menutup gap itu kira-kira? Ya, ngomongin nutup gap berarti kan sebenarnya ada peran di antara banyak stakeholder. Nah, kita selalu percaya kan pentahelix, ada hexahelix model dan lain-lain. Contohnya di pentahelix kita percaya setiap stakeholders itu punya peranannya masing-masing. Isbanban seperti Isbanban itu sebagai NGO atau non profit, kita punya peran untuk jadi akselerator. Kita yang grassroots di lapangan supaya kita memastikan bahwa semua yang dimiliki kebijakan dari pemerintah yang dibuat itu bisa tersampaikan di lapangan secara praktikalinya. Kita perlu kolaborasi sih sebenarnya. Memang inovasi paling besar dalam sebuah inovasi pendidikan itu kolaborasi antar pihak. ABCGM gitu yang Mas Unggul sering sharing ke kita semua itu kan peran akademisi, akademisi atau universitas penting untuk bisa mengeluarkan riset-riset terkini yang bisa membantu bagaimana pendidikan itu bisa lebih inovatif, apa yang perlu disiapkan. Dari riset-riset itu kan kita bisa belajar banyak. Bisnis atau corporate punya funding, punya capital, dan mereka juga bisa transfer of knowledge juga. Itu dia, bisa transfer of knowledge juga, apa punya expertise kan, orang-orang korporasi atau orang bisnis bisa expertise, punya capital juga, jadi dia bisa kasih apa yang dikasih. Community kayak kita Isbanban gitu, kita bisa menjadi perpanjangan tangan di lapangan. Government bikinlah kebijakan publik untuk pendidikan yang emang relevan dan juga signifikan untuk ngebantu pendidikan, apakah itu aksesibilitasnya, kesempatannya dan lain-lain. Dan media, peran media juga penting sekali. Seperti ini kita bisa menyebarkan bagaimana orang-orang bisa aware sama pendidikan. Jadi kolaborasi pentahelix tadi menjadi hal yang jadi memang salah satunya inovasi ini nggak akan mungkin hadir tanpa kolaborasi yang baik yang dibangun. Padahal ini pertanyaan yang aku mau tanyakan selanjutnya. Oh wow, menarik sekali. Sekarang mungkin kalau kita bicara multi stakeholder partnership ya. Tadi Mas Panji dalam baik itu dalam crowdfunding maupun dalam pelaksanaan program pasti bermitra, baik itu dengan pemerintah daerah, baik itu dengan sektor swasta dan lain sebagainya. Apa yang penting dalam kolaborasi, Mas? Yang penting dalam kolaborasi adalah kepercayaan antar pihak, trustnya. Karena rasanya semua orang bisa berpartner, bisa berkolaborasi, tapi untuk membangun kepercayaan itu butuh waktu yang cukup, dibilang panjang enggak juga, tapi perlu proses. Betul. Ada pendekatannya sendiri. Setelah orang percaya, kalau kita dengan institusi lembaga kolaborasi dengan pihak lain itu kepercayaan, sama kayak kita lagi personal ya. Saya ke Mas Unggul ke saya, kita saling percaya, kita enak untuk mau kolaborasi apapun. Tapi sebelum kita bisa menciptakan kepercayaan pihak lain kepada kita perlu mengenal kan. Jadi divining the vision partner gitu. Jadi kita harus tahu sebenarnya visi besarnya calon partner kita tuh apa. Mereka mau ke arah mana, kita mau ke arah mana. Jadi define vision of partner sama mendefinisikan visi kita sendiri di lembaga kita. Itu penting. Jadi alignment. Jadi kalau nggak align susah kan. Mau dipaksain sekuat apapun agak sulit. Jadi setelah tahu ya, jadi kita akan bisa masuk kemanapun. Itulah bagian dari kolaborasi yang akan efektif ke depan. Saling percaya, saling support, saling dukung, akhirnya saling bantu. Gitu. Contoh keberhasilan dalam kolaborasi, Mas. Nah ini mungkin Mas Panji juga bisa cerita nih dari konteks Isbanban, apa sih contoh multi stakeholder partnership yang akhirnya membuahkan suatu keberhasilan dan yang penting dari hasil pendidikan ini kan sebetulnya output dari pendidikan ini, talent kita ini ke depan seperti apa, Mas? Mungkin sambil boleh diceritakan juga sih, Mas. Menarik ya. Menarik nih, Mas. Salah satu contoh yang bisa saya pelajari sekali hari ini adalah kita melakukan banyak elaborasi nih. Kita coba mungkin baru 3 tahun ke belakang lah kita ngelakuin CSR approach sama para corporate gitu ya, teman-teman. Mereka punya
corporate punya ketertarikan juga ya Mas untuk ternyata punya dan banyak sekali. Jadi memang NGO atau non-profit seperti kita tidak boleh menutup diri. Kita harus membuka diri, open partnership. Akhirnya kita sowan ke beberapa CSR dan terbuka tadi dengan cara membangun kepercayaan. Kita cari tahu dulu visinya apa, keinginannya apa. Ini salah satu corporate itu visinya adalah membantu kesejahteraan nelayan di Indonesia. Nah, kita tahu karena visinya sangat jelas. Ini saya sebutkan atau enggak nih? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Santai ya. Boleh ya. Iya, jadi saya kira mau sebut corporate. Tapi ya ini contohnya adalah ini rekan saya tapi ketemu nggak sengaja gitu awalnya. Nggak sengaja di salah satu forum di event Bappenas waktu dulu gitu di Pak Menteri waktu itu kita satu event ngobrol banyak tapi udah nggak pernah komunikasi lagi. Pas ketemu lagi akhirnya kita tahu namanya Aruna. Nah, Aruna Indonesia dia startup one of the startup yang memang saya lihat dia fokus di community development. Betul. Dan memberdayakan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia. Wah, saya lihat ini this is a social enterprise. Meskipun mereka nggak pernah bilang beside of the startup ya, meskipun mereka bilang company, itu keren banget. Saya bilang ini company keren banget, dia punya social impact, yang dikejar gitu untuk membantu kesejahteraan nelayan. Jadi saya melihat itu menjadi satu hal yang sepertinya bisa dielaborasi. Setiap tahun yang saya tahu teman-teman dari Aruna itu punya event. Entah semacam CSR atau funding donasi untuk NGO atau non-profit. Ada grant gitu. Ada grants gitu. Alhamdulillah tahun 2023 lalu itu Isbaman jadi salah satu partner penerimanya yang kita terima dari Aruna Indonesia. Di mana pada saat teman-teman Aruna bilang ini kita mau kasih ke Isbanban. Kita nggak mau menerima itu begitu aja, tapi kita pengen kasih ini sudah ada 4-5 anak yang berasal dari keluarga nelayan yang sudah kita beasiswakan lewat funding dari Aruna dan sedang berjuang untuk bisa masuk ke salah satu universitas terbaik di Indonesia. Kita doakan nanti pengumumannya bulan Mei atau Juni gitu. Tapi intinya kita bantu, kita fokuskan funding tersebut untuk mempersiapkan anak-anak nelayan ini yang kelas 3 SMA untuk bisa bersiap masuk ke jenjang universitas atau pendidikan tinggi. Jadi harapan kami adalah ini menjadi salah satu estafet juga untuk melihat bagaimana pendidikan tinggi itu akhirnya bisa diakses oleh setiap orang, khususnya anak nelayan hasil dari fundingnya Aruna gitu. Keren banget. Ya, dan bagi Aruna, nah ini jadi sebut brand lagi nih. Iya, gak apa-apa ya. Karena mau disampaikan Mas. Bagi Aruna ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi bagi perusahaan tersebut, bagi Aruna, akhirnya mereka juga punya nilai tambah. Betul. Dari sisi bisnisnya. Karena yang terbantu tadi juga bagian dari supply chain mereka. Iya. Nelayan yang selama ini juga berpartner dengan mereka. Betul. Dan memastikan juga nelayan dan keluarga nelayannya punya tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Betul. Begitu ya Mas ya? Betul sekali. Saya harap ini menjadi kolaborasi yang cukup strategis ke depan buat siapapun. Siap. Kayaknya udah banyak yang disampaikan Mas Panji. Mungkin boleh Mas closing statement dan pesan-pesan untuk teman-teman semua yang fighting, baik yang memperjuangkan akses pendidikan untuk teman-teman yang lain maupun juga yang sedang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi lagi. Mas Panji mungkin ada saran, tips dan masukan buat teman-teman semuanya. Oke, menarik Mas Unggul, terima kasih. Buat teman-teman yang sedang berjuang, mungkin sama seperti kita semua, seperti Isbanban dan saya yang sedang berjuang untuk bantuin aksesibilitas dan kesempatan pendidikan di Indonesia, tetap semangat dan berjuang karena jalan ini memang tidak banyak
diambil oleh orang. Jalan terjal ya. Jalan terjal dan mungkin cukup gelap gitu ya. Okay. Tapi percayalah bahwa setiap jalan yang kita ambil itu akan menemukan partner atau orang yang akan memberikan rel itu. Okay. Ke arah yang kita inginkan. Kita percaya setiap kita ngelakuin satu hal baik, itu akan ada kebaikan-kebaikan baru di depan. Yang mengikuti. Jadi percaya aja bahwa setiap kebaikan yang dimulai itu akan diakhiri juga dengan kebaikan. Jadi buat teman-teman yang memang berjuang di dunia non-profit, NGO gitu, jangan khawatir, teman kita banyak, mitra kita banyak. Tidak cuma sesama NGO, tapi banyak sekali stakeholder yang bisa bantu. Percaya dan jangan lupa untuk bersilaturahmi dan bernetworking. Itu penting sekali seperti Olah Karsa. Kunci terbaik dalam hal partnership adalah silaturahmi. Jadi saya nggak pernah terpikirkan ternyata Isbaman bisa sampai di titik 11 tahun hari ini. Sudah lebih dari 10 tahun ternyata. Lebih dari 11 baru kemarin. Itu utama kita bisa bertahan sampai hari ini adalah jaringan yang saling menguatkan dan komitmen kecil yang kita jaga hingga akhirnya kita bisa memberikan dampak signifikan buat orang banyak. Gitu. Siap, terima kasih banyak insight yang luar biasa Mas Panji hari ini. Sehat selalu. Terima kasih. Dan sukses untuk semua karya yang akan disiapkan ke depan. Amin. Insyaallah. Terima kasih Mas Unggul. Sampai ketemu lagi kita Mas. Terima kasih Mas Unggul. Sukses untuk Olah Karsa. Terima kasih Mas Panji.